Shalom saudara-saudari, sobat KKS yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan saya, Romo James, dalam Safir Sharing Firman Tuhan, edisi ke-34 Minggu Advent ketiga. Tema permenungan kita hari ini adalah sukacita dalam penantian. Banyak orang mengalami bahwa penantian atau menanti itu seringkali tidak mudah, bisa melelahkan, membuat cemas, bahkan membosankan. Tapi di sisi lain, penantian bisa membuat orang bersemangat, penuh harapan, dan bersukacita. Hari-hari ini kita gereja umat Katolik masih berada dalam masa Advent, masa penantian menyongsong kelahiran Tuhan, masa penantian akan kedatangan Tuhan. Secara istimewa, penantian dan persiapan kita telah memasuki minggu yang ketiga. Dalam lingkaran liturgi gereja Katolik, minggu ketiga Advent dikenal dengan sebutan Minggu Gaudete. Kata Gaudete berasal dari bahasa Latin yang berarti bersukacitalah atau bergembiralah. Ini selaras dengan antifon pembuka Minggu Advent ketiga yang menyerukan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 4-5. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan dan sumber sukacita kita di minggu Advent ketiga ini? Sukacita Kristiani bersumber dari pengharapan akan janji keselamatan dan pembaharuan yang berasal dari Tuhan. Selain itu, sukacita kita datang dan bersumber dari kenyataan bahwa hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus semakin mendekat. Dan Minggu Gaudete mengingatkan kita agar di masa persiapan, di masa penantian ini, masa pengharapan ini, kita mempersiapkan diri dengan semangat pembaruan diri penuh sukacita. Ada yang berbeda dari segi warna liturgi yang digunakan dalam gereja. Warna liturgi hari ini baik Kasula Imam pun juga lilin yang dinyalakan pada lingkaran krans Advent bukanlah ungu tetapi merah muda atau pink. Warna ini hendak mengungkapkan kegembiraan dan sukacita menyongsong kedatangan Tuhan, dan bahwa sukacita sejati datang dari Tuhan, bukan dari kondisi duniawi. Saudari dan saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan, nuansa sukacita, kegembiraan di Advent ketiga ini sangat sejalan dengan bacaan-bacaan suci hari ini. Dalam bacaan pertama hari ini, Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Israel kerap kali mengalami hukuman Tuhan karena mereka berpaling dari Tuhan, karena mereka kurang setia pada Tuhan. Namun tidak selamanya mereka dihukum, tidak selamanya mereka menderita, sebab ada janji pemulihan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan siapkan bagi mereka. Ketika mereka berpaling kepada Tuhan, Tuhan menyatakan belas kasih dan pengampunannya. Janji pemulihan itu dilukiskan dalam bacaan pertama hari ini. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, Semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Karena itu ya saya juga berkata, kuatkan hatimu, jangan takut, Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Dalam bahasa yang indah, Tuhan berikan janji pemulihan kepada bangsa Israel. Bahkan lebih lanjut dalam ayat 5 dan 6a dikatakan, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya menggambarkan sebuah perubahan dalam hidup manusia ketika Allah berkenan hadir dan memulihkan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam ketidakberdayaan dengan kondisi yang sangat terpuruk,
serba terbatas, dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak, karena orang dalam keadaan misalnya buta, tuli, bisu. Tapi ketika Tuhan hadir memulihkan, Tuhan berkenan membaharui umatnya, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan banyak hal yang menakjubkan terjadi. Orang lumpuh bisa melompat-lompat dengan penuh sukacita. Pertanyaannya, kapan hal seperti itu bisa terjadi? Itu terjadi ketika Tuhan datang memulihkan umatnya. Kapan Tuhan memulihkan umatnya? Ketika umatnya berpaling kepada Tuhan dan mau bertobat. Karena bertobat akan membuat orang hidup sebagai manusia baru, hidup dalam iman dan ketaatan penuh, melaksanakan kehendak Allah. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, janji pemulihan dan harapan yang membawa sukacita sebagaimana diwartakan oleh Yesaya dalam bacaan pertama akhirnya terpenuhi dalam diri dan karya Yesus sebagaimana diwartakan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang dan bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti-nantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka bukan dengan argumen verbal, tapi Yesus mengajak mereka melihat kenyataan yang terjadi. Apa yang ia lakukan? "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Di sini saudara-saudara yang terkasih, penulis Injil berbicara tentang sukacita karena penghiburan dan penyembuhan yang merupakan tanda nyata kedatangan dan kehadiran Allah yang memulihkan keadaan manusia. Namun sekali lagi, pemulihan dalam hidup terjadi kalau orang mau bertobat dan percaya penuh kepada Sang Penyelamat, yaitu Kristus sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, Minggu Advent ketiga ini sekali lagi mengajak kita untuk bersukacita menantikan kedatangan Tuhan. Kiranya dua hal penting ini mengingatkan kita untuk setia menjaga sukacita itu di masa penantian ini. Pertama, apapun keadaan kita saat ini, mungkin saat ini kita berada dalam situasi padang belantara, padang gurun yang gersang, tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Padang gurun akan berubah menjadi padang rumput yang hijau. Dari sungai yang kering menjadi sungai yang dialiri air deras. Dari kekurangan menjadi berkelimpahan. Dari sakit menjadi sembuh. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bertobat, datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepadanya, dan alami pemulihan dari Tuhan. Kedua, pemulihan dari Tuhan butuh proses, butuh waktu. Karena itu, seperti nasihat Rasul Yakobus dalam bacaan kedua hari ini, diajak untuk perlu bersabar dan meneguhkan hati. Maksudnya apa? Maksudnya agar di tengah arus dunia yang seringkali menggoda dan menjerumuskan pada kehancuran dan kebinasaan, kita harus tetap kokoh berdiri teguh dalam iman. Saudara-saudara yang terkasih, mari dalam masa Advent ini kita berpartisipasi membangkitkan sukacita lewat karya penghiburan dan penyembuhan bagi sesama, baik lahir maupun batin, agar banyak orang percaya dan bertobat serta mengalami pemulihan di dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kita semua.